Itu kesalahan. Kan dosa itu lawan dari pahala. Itu dosa. Suwe-suwe kentir gini gitu aku. Kesalahan itu bentuk dosa, Pak. Bentuk dari dosa. Dosa itu apa kata Rasulullah? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatele alaihin nas. Karena ini pasti gak bisa jawab, maka saya bilang $1000. Karena pasti gak ada yang bisa jawab. Dosa itu apa? Satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Itulah dosa. Gak ada orang berbuat dosa hatinya nyaman. Makanya kalau orang berbuat dosa yang paling gak nyaman itu pasti hatinya. Dan dia khawatir dilihat sama orang. Saya kasih contoh. Kalau saya pengajian di lokalisasi, di tempat prostitusi. Seperti dulu di Doli. Seperti dulu di Sunan Kuning Semarang. Seperti dulu di Ambarawa. Seperti di Jogja ada Sarkem, Pasar Kembang. Kalau saya sedang pengajian, ada pelanggan datang untuk cari WTS. Kok ketemu saya di tempat prostitusi, mereka pasti malu. Waduh, ono Gus Miftah. Orang mungkin mereka teriak ketika saya pengajian, mereka datang cari cewek bengok-bengok. Gus, aku arep ngelonte, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Izin aku, malu saya. Ketahuan. Lesti berbuat dosa, katalah berani melawan suami yang nggak nyaman pasti hatinya, dadanya. Sehebat-hebatnya Sandi kok punya dosa dengan suaminya, pasti hatinya merasa tidak nyaman. Karena memang hati itu didesain oleh Allah sebagai imam. Saya kan sering ditanya, emangnya Gus Miftah kalau pengajian di lokalisasi itu ada hasilnya? Soal hasil itu urusan Allah. Gilang itu kewajibannya bekerja. Soal ada hasilnya itu bukan urusan Gilang, tapi urusan Allah. Kayak kamu jomblo, kewajibanmu kan mencari jodoh. Soal dapat apa enggak itu urusan Allah. Yakin. Sama. Saya ditanya sama mertua, pekerjaan kamu apa? Saya nganggur, Pak. Punya penghasilan? Enggak. Terus kalau kamu enggak punya pekerjaan, enggak punya penghasilan, besok bagaimana kamu menghidupi anak dan istrimu? Saya bilang, Pak, jangan tahu entung. Entung itu bahasa Indonesianya apa ya? Bilar tahu entung enggak? Entung itu kepompong yang ada di dalam daun pisang itu. Taunya kentung. Kentung. Lebih bahaya kalau kentung tanpa eng, itu bahaya banget. Bilar pura-pura lugu. Tahu entung? Entung itu hewan yang ada di dalam daun pisang. Oh, itu kalau dibuka kemudian menjadi kepompong. Saya bilang, Anda tahu entung enggak? Kenapa emang? Apa hubungannya dengan pernikahanmu? Entong itu nggak pernah keluar dari daun pisang, nggak pernah bekerja, dibuka gemuk, nggak ada entong setruk, nggak ada kok entong setruk. Jadi tahu setruk itu penyakit apa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang setruk senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Mbak Titis tolong dicontohkan. Itu entong hidupnya dijamin oleh Allah. Padahal entong nggak pernah nyanyi kayak Mbak Lesti. Tapi dia dihidupi oleh Allah. Masa kita kalah sama entong? Lagunya anak kecil itu yang paling saya suka cuma satu, Mas Gilang. Apa? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Kalau yang lain, saya nggak ada yang suka. Lagunya anak kecil itu semuanya ngamuk. Ada lagu yang merepotkan bapaknya. Bila dihidupin dong. Bang Sony gitu, ini berapa gitu. Nah. Inilah bedanya sound system sama cewek, Mas. Sound system itu dimodali, kelihatan wujudnya. Cewek dimodali, diambil temannya. Iya. Apa tuh? Ditabrak sama delmannya ya, kurang ajar ya. Makanya itu banyak lagunya anak-anak yang error. Makanya besok Lesti kalau punya anak nggak usah dinyanyikan lagu-lagu gitu lah. Kayak kok ame-ame belang kupu-kupu coba. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan bapaknya salah. Dinyanyikan anaknya itu salah. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya? Ya Bilarnya, nggak mungkin anaknya lah. Kalau anak itu siang minum susu malam minum susu. Kalau bapak
Siang makan nasi malam minum susu. Ada lagi lagu yang paling gak jelas Bu. Judulnya apa Bu? Lagu yang judulnya hoak. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoak bro, hoak. Mana ada gak punya uang senang. Padahal hati cewek itu seperti rekening bank. Maksudnya apa? Gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya. Makanya cewek yang baik itu adalah, cowok yang baik itu adalah cowok yang mendengarkan pendapat dari istrinya, dan istri yang paling baik adalah yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Setuju Mbak? Setuju. Maka setuju banget. Di balik suami yang hebat ada istri yang kuat, dan di balik istri yang kuat ATM-nya 4. Syarat untuk mendapatkan keluarga sakinah harus jujur antara satu dan yang lainnya. Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangan. Banyak pasangan yang mendambakan pasangan yang sempurna. Dia lupa bahwa dia diciptakan untuk saling menyempurnakan antara satu dan yang lainnya. Maka ingat, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Maka begitu akad nikah terjadi, ada istilah suami dan istri. Istri, istana tempat ridho ilahi. Apa ciri wanita solehah yang baik? Ada 3. Yang pertama, inna dzorta ilaiha sarrotka. Bila dipandang menyenangkan. Dipandang siapa? Oleh suaminya, bukan oleh orang lain. Lah mbak-mbak itu kebalik. Kalau keluar rumah dandannya cantik, di dalam rumah apa? Anda salah. Yang paling bernikmat wajahmu itu siapa? Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ciri wanita yang baik, inna dzata ilaiha sarrotka, dipandang menyenangkan. Dipandang siapa? Suami. Laki-laki itu dosanya banyak di mata. Perempuan itu dosanya banyak di mana? Di mulut. Makanya coba Anda lihat. Cewek itu kalau menangis, yang ditutup apanya Mbak? Mulutnya. Mulutnya. Kalau cowok menangis, yang ditutup apanya? Matanya. Kenapa cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena cowok sadar dosa cowok yang paling besar berangkat dari mata. Makanya cowok itu kurang ajar. Di luar lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Lihat orang lain, wow. Lihat istrinya, weh. Weh. Cewek itu dosa paling besar berangkat dari mana? Dari mulut. Maka kenapa cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena cewek sadar dosa paling banyak itu berangkat dari mulut. Yang saya curiga adalah ada karyawannya Mas Gilang, cowok nangis yang ditutup mulutnya. Aku curiga. Jangan-jangan bukan laki-laki ya. Pandang menyenangkan. Esti, Santi, dipandang suaminya biar wow. Yang kedua, wa'in amartaha atau atka. Diperintah manut. Cewek itu boleh gak sih cari uang sendiri? Boleh. Bagi saya cewek harus bekerja. Kenapa? Karena cowok itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah. Yang ketiga apa? Ketika suami bepergian, seorang istri menjaga kepercayaan yang diberikan oleh suami. Bisa menjaga harta dan kehormatan yang dititipkan oleh suami. Maka kalau saya itu santai Mas, kalau santai pengen dilawat. Udah di sini nggak apa, santai aja saya di sini. Ada mic untuk Mbak Lesti nggak? Ya Rabbi bin Mustafa bisa tunduk. Nah. Ya Rabbi bin Mustafa tapi versi di 3 Rabi. Kamu refnya saja. Ya coba bisa. Ini Mas. Piano dan teori berat badan. Le. Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madam ya wasi'al karami huwal habib
karyawane Mas Gilang. Sing bengok yang paling bener rada nganggo utangnya lunas. Titis bengok mulih langsung kuru. Sing bener Tis. Kula bojomu rabi meneh selawat ana wae. Jadi kalau kamu punya anak nakal gampang. Ketika dia tidur pegang kepalanya kamu sholawati, tambah Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh Al-Fatihah. Mas Gilang, Mbak Sandi kalau punya anak gitu tidur pegang kepalanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh-soleh. Lesti juga gitu. Bila pegang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh Al-Fatihah. Gitu. Kamu juga gitu, punya istri cerewet gampang, tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku enggak cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambah Yasin sak tahlile gitu. Ya wasiat huwal hadi turja syafaat likuli haulina ahwali Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikatnya ning langit bengok. Hu ahu Murasah mikir akhirat nanging elingono yen Israil nakokno kabarmu tandane iku ora rindu. Tapi pengen banget jabut nyawamu modar. Jadi istilahnya anak-anak apa Mas Gilang? Ngaji alon-alon. Orang kok apa namanya mundur alon-alon. Mundur alon-alon kamu. Jawabannya apa? Dek mau makan apa? Cewek jawabannya pasti terserah. Kenapa cewek kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena cewek pernah punya pengalaman salah milih makanan. Loh, itu. Wong ning surga apa-apa boleh loh. Iya, cikal bakalnya itu. Wong apa-apa boleh dimakan kok malah milih itu yang nggak boleh, kan goblok. Makanya istri kalau diajak makan pasti jawabannya terserah. Terserah, Mas. Terserah. Begitu dipilihkan di sini ya. Kenapa kok di sini? Itulah cewek, susah dimengerti. Kalau yang terserah kan udah ada cikal bakalnya tadi tuh dari Hawa yang dipengaruhi oleh iblis. Nah kalau yang jawaban nggak apa-apa itu dari mana cikal bakalnya? Jawabannya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Setiap ditanya nggak apa-apa. Contoh kasus. Contoh kamu kenapa? Kamu nggak lagi kenapa-napa kan? Nggak apa-apa. Itu padahal terus ditanya ketika lagi nangis, kamu kenapa nangis? Nggak apa-apa. Padahal air matanya udah basah membanjirin pipi. Gitu ya. Jadi cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Oke. Kopi tanpa gula pahit. Yang disalahkan siapa? Gulanya, bro. Ini gimana sih bikin kopi tanpa gula? Bikin kopi dikasih gula kemanisan. Yang disalahkan siapa? Tetap gula. Gimana sih bikin kopi kok kebanyakan gula? Itulah cowok di mata cewek selalu salah, gak ada benarnya. Jadi ya jawabannya nggak apa-apa tadi itu salah terus kok. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaan gitu. Apa ketika saya salah di mata cewek, saya pindah aja ke hidung gitu ya? Biar yang salah ganti hidungnya ya. Akhirnya keluar. Dan akhirnya apa coba? Sah bainal masrik wal maghrib. Nabi Adam dan Siti Hawa dibuang antara ujung timur dan ujung barat. Siti Hawa dibuang ke ujung timur, satu negara namanya India. Nabi Adam dibuang ke ujung barat, satu negara namanya Mesopotamia. Kalian tahu bisanya berapa tahun? 250 tahun. Saling mencari antara Adam dan Hawa. Adam dari timur manggil Hawa, sayang apa kowe krungu? Nabi Adam cari lagi, tinggal rabi hatiku rasane loro, gak ketemu, berpisah setiap berdoa sama Allah ditolak. Sampai satu ketika Nabi Adam teringat di pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya apa? Nabi Adam mengangkat kedua tangannya kemudian dia berdoa, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, please pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab oleh Allah, Adam, selamat, SMS Anda diterima.
Kenapa? Karena doanya dimulai dengan membaca sholawat. Maka kalau kamu punya hajat, pengen hajatmu dikabulkan oleh Allah, jangan pernah kamu lupakan membaca sholawat. Keberkahan itu salah satunya adalah melalui sholawat yang kita baca. Istriku mas, itu kalau di rumah sehari semalam membaca sholawat minimal 15.000 kali. Gak usah panjang-panjang, kayak Bilar begitu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman-teman di MS Glow begitu. Enggak? Mau enggak? Abah nikah lagi. Ya enggak apa-apa, Abah. Tapi wajib udah begini. Saya pulang Jumatan, saya bilang sama anak saya, siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, bapak. Ibunya berapa nak? 3. Bapaknya berapa? 1. Nah, berarti bapak 1, ibunya 3. Sana pulang ketemu ibumu, ketemu istri saya di rumah, motong-motong terong. Bun, kata abah tadi di masjid, bapaknya 1, ibunya 3. Kenapa abah kok 1 istrinya? Istri saya bilang apa? Dek, namanya ini apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana dek? Ya dipotong-potong bun, mau diar. Diar. Wani, tengkisannya lor. Ya tak kasih selawat yang sering saya baca di YouTube itu. Yang busuk itu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolong. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kamu baca setiap saat, dimanapun boleh baca solawat kecuali di toilet, di kamar mandi, di garasi boleh, di pabrik MS Glow boleh, di klinik-klinik boleh. Saya ijazahkan kepada kalian, tolong dibaca. Hasbi Rabbi Jalallah. Maka barangkali PPKM menutup akses langit, PPKM menutup akses udara, PPKM menutup akses darat, PPKM menutup akses laut. Tapi yakinlah, PPKM tidak pernah menutup akses rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya bumi, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya, membahagiakan kita semuanya lahir dan batin, dan usaha ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seterusnya. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah.
Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ketika Sayyidina Ali ditanya bagaimana seorang anak berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya, apakah mampu seorang anak membalas kebaikan orang tuanya? Sayyidina Ali dengan tegas menjawab, ya Allah, ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa ibunya ketika melahirkannya ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti, jadikanlah kami anak yang birrul walidain kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabb, sayangilah orang tua kami ya Allah, bahagiakan dunia mereka dan selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kawan kami yang hari ini menyesali kehidupannya ya Allah, karena belum mampu membahagiakan kedua orang tuanya ya Allah, karena belum mampu memberikan kasih sayang mereka kepada kedua orang tuanya ya Allah. Dan saat itu terjadi ya Allah, Engkau telah memanggil kedua orang tua mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau kami jadikan golongan seperti itu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang tahu diri, jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa berbakti, karena kami meyakini ya Allah, tidak ada kesuksesan seorang anak ya Allah kecuali atas ridho dari kedua orang tuanya. Tidak ada keberhasilan dari seorang anak ya Allah kecuali atas doa yang dilantunkan oleh bapak ibunya. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak anak durhaka, begitu anak yang berani dengan kedua orang tuanya, begitu banyak anak-anak yang mengakui harta orang tua adalah merupakan harta anaknya, sementara orang tua tidak bisa mengakui harta anak sebagai harta orang tuanya. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa mampu mendekatkan diri kami dengan kedua orang tua kami ya Allah, mengasihi mereka dengan harta yang kami miliki ya Allah, mengasihi mereka dengan segenap rahman dan rahim-Mu ya Allah, mengasihi mereka dengan segenap cinta kami ya Allah. Jadikanlah kami anak yang mampu menuntun kedua orang tuanya menuju surga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang mampu membawa kedua orang tuanya untuk bisa berziarah Makkah Madinah ya Allah. Jadikanlah kami anak yang berbakti ya Allah, menuntun kedua orang tua kami di depan Ka'bah ya Allah, dengan mengucapkan kalimat talbiyah ya Allah, untuk mengagungkan asma-Mu yang mulia ya Allah. Jadikanlah kami Engkau takdirkan sebagai seorang anak ya Allah, yang membersamai bapak ibunya wukuf di padang Arafah ya Allah. Jadikanlah kami anak ya Allah yang mampu membersamai bapak ibu kami ketika kami menziarahi makam Nabi-Mu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan umur mereka ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan kami hamba-hamba yang menyesali tatkala kami belum bisa berbuat baik kepada mereka dan Engkau telah memanggil kedua orang tua kami. Ya Allah ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersama-sama la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma srif annal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, bila mudah pula bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah, bila mudah bagimu ya Allah memberikan jalan keluar bagi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun ya Allah, maka kami hamba-hambamu yang beriman meyakini pula ya Allah, mudah pula bagimu untuk mengangkat dan menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah.